Hey yo, good afternoon my bro. Hari ini hari Selasa, sekitar jam setengah 5 ya. Hari kerja biasa. Dan ini lagi di bulan puasa. Gua maksain untuk sepedaan di hari kerja karena gue penasaran. Pengen nyobain Brompton yang dikasih pinjam dari temen gua. Rencananya hari ini goesnya nggak terlalu jauh, paling 20-30 kilo aja, di jalur yang biasa gua pakai kalau gua goes di minggu sore. Jadi gimana suasana dan kondisinya, tonton terus video ini sampai selesai. Gue Budi dan selamat datang di channel Babi Cycling. Oke, trafficnya rame, tapi ya karena hari kerja kayak begini ya. Dan hari ini masih bulan puasa, jadi orang yang kerja ini lagi pada pulang untuk berbuka di rumah kayaknya. Sebenarnya gue udah lama diajakin untuk goes Brompton sama temen gue, tapi gue nggak pernah mau karena beberapa hal. Satu, karena riding style gue itu road bike banget, dan gue juga suka dengan lifestyle-nya. Begitu juga dengan looks-nya. Menurut gue tuh road bike udah paling enak. Dan sepeda gue rata-rata road bike semua ya. Dan waktu itu sekitar tahun 2015 pas gue diajakin naik Brompton itu, pilihannya Brompton itu cuman 6 speed dan 3 speed, dan gear rasionya juga istilahnya ompong ya, jadi nggak continuous. Beda sama road bike yang gear rasionya itu overlap, jadi kita selalu bisa dapat gear rasio yang kita butuh. Dan karena berikutnya, karena Brompton tuh bannya 16, diameter bannya 16 inch, dan teorinya tuh makin kecil bannya maka akan lebih sensitif sama permukaan jalan dan lubang-lubang yang ada di jalan. Begitu dengan posisi tidur, lebih gampang nyangkut. Dan berikutnya, Brompton itu termasuk sepeda yang mahal ya. Pas tahun 2015 itu, pas gue diajakin, rata-rata harga Brompton itu sekitar 21 juta. Memang nggak semahal road bike, tapi untuk sepeda lipat lumayan berasa. Jadi saat itu gue nggak mau terus untuk dikasih pinjam dan untuk nyobain. Sampai akhirnya saat masa pandemi sekitar tahun 2021 akhir, gue beli sepeda lipat ya. Pas lagi mahal, tapi bukan pas mahal banget, karena waktu itu harganya udah turun, udah mulai turun, tapi ternyata sekarang lebih turun lagi. Yaitu gue beli Evenon Storm dan gue pasang ban yang 20 plus, jadi diameter bannya tuh hampir 21 inci. Dan selama gue pakai
ternyata frame-nya nggak kurang rigid ya. Jadi pas di goes itu dia masih ada pergerakan, jadi bikin kita kurang confident goesnya. Dan beberapa kali juga gua bawa traveling ke Bali dan gua ada bikin videonya tuh, kalian bisa nonton di sana. Waktu di packing pun nggak kecil-kecil amat, dan beratnya tetap berat karena sepeda lipat emang rata-rata lebih berat. Sampai awal 2024 ini tiba-tiba Brompton announce bahwa Brompton ngeluarin sepeda yang 12 speed. Jadi gue pikir ini saat yang tepat gue untuk cobain Brompton. Makanya gue pinjam dulu nih sepedanya. Gue dikasih pinjam sama Bro Lukito. Syarat tuh Bro Lukito ya. Akhirnya berhasil ngeracunin gue nyobain Brompton. Dan gue dikasih pinjam ini yang nggak tahu nih angka berapa, tapi shifternya yang masih di atas, jadi yang bentuknya masih kayak kuping. Dan gue dikasih pinjam yang 3 speed ya. Jadi setelah gue cobain selama kurang lebih ini 1 jam, dan gue udah hampir dapat 18 km, ternyata frame Brompton beda sama Evenhon karena mainframe-nya itu lebih kaku. Jadi waktu dibujak atau digenjot, off-saddle itu nggak ngeflex. Dan amazingly ban 16-nya itu kalau kena posisi tidur nggak terlalu nyangkut. Mungkin karena ini udah diganti nih, bannya udah pakai Schwalbe Kojak. Tapi memang rasio gearnya itu masih kurang enak ya, karena ini cuma 3 speed. Jadi waktu flat gue udah pakai chainring yang pakai kok yang paling kecil, dan gue masih goes di cadence sekitar 90-95 dengan speed sekitar 30-31 km per jam. Sedangkan waktu nanjak itu gue bisa pakai yang kok yang kedua atau yang paling besar kadang-kadang. Padahal ini chainringnya udah diganti ya, chainringnya udah nggak standar, sekarang udah pakai yang nomor giginya 52. Mungkin untuk gua lebih cocok kalau pakai chainring 54 atau 56, karena Evenhon gua yang 20 inch itu gua pakai 54 kayaknya. Cuman yang jadi kelebihan karena rodanya kecil, jadi manuvernya itu agile banget. Jadi untuk selip enak, dan kayak gini tuh. Nah, dan kebetulan ini udah dipasangin weight MTB ya, jadi gue juga pakai sepatunya sepatu MTB, jadi jauh lebih gampang untuk pas-pasan in and out di pedal.
apakah gue akan beli Brompton? Mungkin gue harus nyobain jarak jauh ya, karena ini masih 20 kiloan. Mungkin gue harus nyobain long ride dan bawa traveling sebelum nanti gue putuskan apakah akan beli dan beli yang model apa. Kebetulan gue dikasih pinjem nih untuk jangka waktu yang panjang, karena Om Lukito nontonnya udah kebanyakan. Thank you ya bro, udah minjemin. Jadi ini sekarang gue menuju ke arah Tomang dan jalannya agak macet, jadi gue simpen kamera dulu dan gue akan lanjut untuk cari bakmi ya. So let's go. Oke, sekarang udah hampir jam 6 dan gue ada di daerah Tanjung Duren. Jadi gue putusin untuk cari video yang dekat nggak pulang ya, dan gue makan di New Love You. Hari ini nih yang dikasih pinjam sama Bro Lukito. Bedanya udah dimodif ya, jadi bukan warna standar, udah di chrome. Dan ini adalah kondisi restorannya di hari Selasa jam 6 sore. Biasanya emang bisa sepi kalau sore, jadi gue akan order dulu dan nanti gue sambung lagi. Oke, makanan gue udah datang dan gue pesan ini bakmi kecil keriting komplit yang harganya 55.000. Jadi di sini kalian bisa pilih jenis bakminya, ada yang keriting, karet, dan kutiau. Dan porsinya juga ada yang regular, jumbo, dan double. Harganya 15, 25, dan 30. Nah terus toppingnya macam-macam ya. Ada juga pilih yang komplit ini yang harganya 55.000. Jadi ini kayaknya ada babi kecap, ada babi panggang, ada babi merah. Ini semuanya babi-babi semua ya. Ini sih postingnya akan lebih banyak nih, toppingnya banyak. Coba kita cobain dulu tengahnya. Kuahnya berasa panjang dan nggak mau asin ya. Dan yang di sini nih ada cabai hijau. Cabai hijaunya kayak di restoran Padang, tapi nggak terlalu pedas. Ini sendiri walaupun kecil tapi agak sedikit chewy ya, dan yang biasa ini kayak minyak bawang putih. Nah ini enak juga. Masuk kecapnya sedikit kita manis-manis. Jadi makannya juga enak. Bumbunya udah pas ini, nggak perlu ditambahin kecap atau nggak usah disiram kuah lagi ya. Malah nanti kalau disiram kuah jadi agak hambar banget. Cabai juga gimana ya? Coba sausnya.
Mudah-mudahan makin mantap ya. Rasanya jadi unik ya kayak biasanya. Lumayan juga porsinya nih. Ini cukup pilih, ada gue pesan yang reguler nih. Toppingnya cukup banyak ya. Mie udah habis tapi toppingnya banyak. Kebetulan lebih siang gue belum makan, jadi ini pas nih saya makan siang dan makan malam. Kalau tadi siang udah makan mungkin agak begah ya, karena ini toppingnya padat-padat semua nih. Bagian kulitnya ada yang keras banget. Seret mungkin karena gua sepedaan dan agak haus ya, jadi ngelemnya agak susah. Sudah ngelanjut 20
Jadi gimana kesannya naik Brompton setelah gue cobain selama kurang lebih hampir 1,5 sampai 2 jam ya, ngelewatin jalan di dalam kota yang ada polisi tidur, ada flyover, ada jalan pecah-pecah dan ada macet. Jadi hasilnya adalah enak banget buat komuter. Dan yang paling highlight itu adalah waktu tadi macet ya, karena banyak kecil dan handlebarnya nggak terlalu lebar, jadi enak banget buat nyelip-nyelip, bahkan lebih agile daripada motor tadi. Pas motor nggak bisa masuk, gue tetap masih bisa masuk. Tapi apakah gue akan beli Brompton? Gue perlu untuk nyobain waktu yang lebih lama ya. Nanti mungkin gue bawa travel pas libur lebaran dan gue pakai untuk goes yang agak jauh, karena memang ini berasa gearnya kurang. Jadi kadang gue nemu di mana pilihan gearnya itu antara ketengan atau terlalu berat ya. Dan gue berharap nanti yang di 12 feet akan pilihan gearnya lebih banyak, akan jauh lebih enak. Jadi segitu dulu acara gue hari ini. Lagi kalian suka dan dislike kalau kalian nggak suka, jangan lupa share, subscribe, dan komen, dan juga follow sosial media gue. Sampai ketemu di acara gue berikutnya. Keep moving and stay healthy. Salam guys.